Ji, yuk mau kemana kita? Ayo kita cari inspirasi buat tugas akhir Pak Warsito kan, tentang desain arsitektur modern. Iya, minggu depan udah harus dikumpulin. Oke, gas! Manda, kamu tahu nggak enaknya kuliah arsitektur di Jogja? Apa? Semua tempat di Jogja bisa jadi ruang kelas loh. Kamu random aja deh milih tempat di Jogja. Duduk, ngamatin sekitar, pasti dapat aja inspirasinya. Ruang kelas kita bukan hanya selalu bangunan, tapi juga orang-orangnya. Hah? Maksudnya? Coba lihat deh dan rasakan nuansanya. Lihat orang-orang sekitar. Boros kuota juga ya kalau jualan live gitu. Kan di sini ada wifi publik dari pemerintah. Oh, baru tahu. Ih, keren. Kita gambar bentar di sini ya, Manda. Ji, kan kita cari inspirasi desain modern. Kenapa ke keraton? Kan ini cagar budaya. Udah, nikmatin aja feel-nya. Inspirasi bukan hanya dari bangunan besar aja. Tuh, lihat nih. Bahkan dari jalan gang juga bisa muncul ide. Maksudnya? Udah yuk, kita coba masuk ke kampung cyber di Taman Sari ya. Nah, ide bisa muncul dari orang-orang di suatu kota. Mendesain bangunan tidak melulu langsung ke struktur konkretnya. Kita perlu cari konsep dasar dulu. Misal di sini nih, ada ketenangan di balik sempitnya ruang gang. Kita bisa mengamati dinamika masyarakat yang saling mengalah. Dalam membuat bangunan, kita perlu memberi ruang kosong untuk sirkulasi udara, untuk ruang bersantai, dan sebagainya. Tidak semuanya mesti padat dengan ruangan. Oh, ini benteng yang sedang tahap renovasi ya? Apa nama asli bentengnya? Jadi, di Keraton Jogja ada benteng yang mengelilingi keraton. Ada 5 gerbang dengan pintu melengkung sebagai akses keluar masuk benteng. Pintu gerbang benteng ini disebut pelengkung atau gapura panggung. Nama kelima pelengkung yang mengelilingi benteng itu ada pelengkung Tarunosuro atau pelengkung Wijilan di sebelah timur laut. Pelengkung Jogosuro atau pelengkung Ngasem di sebelah sisi barat laut. Sementara ada pelengkung Jogoboyo atau pelengkung Taman Sari di sebelah barat. Pelengkung Nirboyo atau pelengkung Gading di sebelah selatan. Dan pelengkung Madyosuro atau pelengkung Gondomanan di sebelah timur. Untuk pelengkung Madyosuro kadang disebut juga sebagai pelengkung Tambakboyo. Oh, pelengkung Gading itu nama aslinya pelengkung Nirboyo toh? Kalau benteng bagian timur yang sedang direnov itu, kalau nggak salah karena ingin dikembalikan ke bentuk aslinya ya? Kok tahu? Tadi sambil baca di internet, ngakses wifi publik. Wah. Cagar budaya lagi. Tapi aku penasaran deh, bedanya Keraton Jogja sama Puro Pakualaman tuh apa? Sini, tak jelasin. Keraton Jogja bagian dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Manda. Keraton Jogja merupakan istana bagi otoritas tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Keraton Jogja didirikan pada tahun 1755. Sementara Puro Pakualaman merupakan istana Adipati dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam. Puro Pakualaman bagian dari Kadipaten Pakualaman yang berdiri sejak 1813. Masing-masing nih Manda memiliki kewenangan di wilayahnya. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman saling bersinergi secara harmonis untuk pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Harmonisasi itu terangkum dalam Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten. Sampai saat ini, baik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman merupakan kerajaan yang struktur organisasinya masih aktif. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan segala keistimewaannya perlu dikelola secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada terjaganya kualitas ruang darat dan terwujudnya tujuan keistimewaan. Untuk memperkokoh keistimewaan DIY berdasarkan sejarah, hak asal-usul, dan sejalan dengan penataan daerah, Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten menjadi satu kesatuan ruang yang harmonis demi menjaga keserasian dan keterpaduan kawasan strategis di DIY. Penataan ruang keistimewaan DIY diselenggarakan berdasarkan nilai keistimewaan, harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi, dan hamumayu hayuning bawono, yaitu asas spiritual transcendent atau sangkan paraning dumadi, atau humanisme, asas kepemimpinan demokratis atau manunggaling kaulan gusti, serta asas kebersamaan atau tahta untuk rakyat. Perlu juga memperhatikan asas harmonisasi lingkungan seperti poros imajiner Laut Selatan, keraton, Gunung Merapi, ketaatan historis seperti sumbu filosofis, tugu, keraton, panggraja, asas filosofi inti, kota atau catur kota tunggal, serta asas hilirisasi spasial seperti patok Nangguru. Mari rawat tempat tinggal kita bersama untuk DIY yang semakin istimewa. Manda, gimana? Udah dapat inspirasinya belum? Aku tetap belum tahu sih mau gambar apa, tapi aku nangkep yang kamu maksud. Mencari inspirasi desain bangunan modern bisa bermula dari apapun, termasuk cagar budaya. Dari peninggalan masa lalu ini bisa kita buat untuk pijakan masa depan dengan segala nilai dan filosofinya. Bahkan, inspirasi tidak hanya dari bangunan, tapi dari orang-orang yang hidup di suatu kota. Bangunan terkait erat dengan orang yang hidup di dalamnya. Maka, dia juga sumber inspirasi yang luar biasa. Makasih ya Ji, udah diajakin jalan-jalan hari ini. Oke, sama-sama Manda.